sehat, dan jangan lupa bahagia untuk teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang revolusi industri 4.0. Pada sesi video pertemuan kedua kali ini kita akan coba untuk melakukan diskusi tentang pengantar elektronika, yang merupakan bidang yang kita akan pelajari nantinya. Rangkaian alat ukur atau alat pendukung elektronika yang nantinya kita akan bahas di video kali ini, apa saja sih yang akan kita kemukakan. Nah, dalam pengantar kali ini beberapa topik utama yang biasanya dibahas meliputi rangkaian elektronika, alat ukur elektronika, alat pendukung, dan aspek K3 atau singkatannya kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang terkait dengan pekerjaan di bidang elektronika. Karena sebelumnya kan kita sudah bahas tentang prospek kedepannya sebagai IoT engineer, jadi kita coba akan bahas tentang material atau bahan yang akan kita buat sebagai implementasi nantinya untuk teman-teman sebagai IoT engineer, misalkan untuk membuat atau implementasi perangkat. Oke. Yang berikutnya, adapun pembahasannya diantaranya yaitu di sini kita akan bahas tentang komponen elektronika. Mungkin sedikit dasarnya saja, yaitu komponen aktif. Apa sih komponen aktif? Di situ nanti kan kita bahas komponen pasif. Lalu ada lagi kita akan membahas tentang simbol dasar dari elektronika, rangkaian elektronika, lalu alat ukur yang kita akan gunakan. Mungkin di sini kita nggak akan pakai kesemuanya, tapi kita akan mengenal apa saja sih alat ukur yang akan digunakan buat teman-teman kalau memang ingin menjadi IoT engineer. Lalu alat pendukung elektronikanya apa saja akan kita bahas, dan terakhir kita akan membahas tentang yang pasti nggak kalah yang pastinya salah satu ini juga harus sebagai mandatori juga, yaitu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu komponen elektronika. Sekilas kita lihat gambar-gambar komponen kecil-kecil ini, ternyata di dalam suatu contoh lah, anggap seperti komputer atau apapun itu, pasti di dalam satu komputer kita atau di laptop pasti ada bermacam-macam komponen yang ada di dalam gambar. Misalkan kayak ada transistor, ada resistor, ada kapasitor, dan teman-temannya. Jadi komponen elektronika ini disusun dari bahan atau material tertentu untuk membentuk rangkaian pada perangkat elektronik. Biasanya dikemas dalam bentuk diskrit pada terminal penghubung. Misalkan kayak ada mainboard di situnya. Setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam satu rangkaian elektronika. Misalkan resistor, fungsinya untuk misalkan kayak menghambat arus dari misalkan yang besar bisa jadi kecil, seperti itu misalkan. Lalu di sini kita akan bahas tentang komponen elektronika yang aktif. Maksudnya apa? Yaitu jenis komponen yang mampu mengontrol aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian, dan biasanya ini digunakan untuk energi listrik eksternal yang dimodifikasi melalui karakteristik sinyal elektronik. Seperti misalkan kayak teman-teman pernah dengar speaker gitu ya, amplitudo, frekuensi atau fase, dan beberapa contoh komponen elektronika yang umum digunakan. Nah, kalau di gambar ini ada contohnya yaitu dioda, transistor, atau IC. Nah, dalam mata kuliah ini sebenarnya kita akan bahas tentang IC sih, atau mikroprosesor. Tapi karena mikroprosesor itu lebih lebih spesifik, kita akan bahas luarnya saja. Lalu yang pertama, komponen elektronika yang akan kita bahas yaitu dioda. Merupakan satu komponen aktif yang dihasilkan oleh persambungan antar bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang memiliki beberapa jenis. Ya, ini bisa kita baca, yaitu biasanya kondisi tegangannya itu akan mempengaruhi cara kerja dioda. Biasanya ada 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu kondisi tanpa tegangan. Misalkan kayak kita bisa mengukur nih dioda ini dalam keadaan normal atau tidak. Terus kondisi diberikan tegangan positif atau forward base, dan kondisi di mana komponen elektronika itu diberi tegangan negatif atau reverse base. Contohnya yaitu dioda bridge atau dioda Zener atau dioda LED yang lampu kecil, itu masuk juga ke dalam kategori dioda. Dioda foto, misalkan kayak teman-teman pernah lihat robot yang land followers gitu, yang ngikutin jalan. Nah, itu salah satu menggunakan dioda foto. Terus dioda Schottky, macam-macam dioda jenis-jenis dioda yang di pasaran. Lalu
berikutnya yaitu transistor yang merupakan komponen sangat penting dalam dunia elektronik modern. Karena kenapa? Karena di dalam transistor itu secara umum biasanya untuk memiliki fungsi sebagai pemutus tegangan atau penyambung tegangan atau modulasi tegangan. Misalkan tegangannya tinggi nih, misal kayak teman-teman harus tegangannya 220, terus dikasih transistor gitu supaya tegangannya agak menurunkan atau penyambung tegangan atau modulasi. Nah, itu akan mengurangi posisi tegangannya, misalkan ya kayak adaptor charger handphone atau semacamnya. Nah, ini adalah salah satu gambar dari bentuk transistor, yaitu transistor FET dan transistor bipolar. Ini kita gambaran umum saja. Berikutnya transistor bipolar, seperti gambar ini memiliki 3 kaki, positif, negatif, itu muatannya, dan elektronik 1, atau kita sebut sebagai emitter, basis, dan lain-lain ya. Kalau ini kalau kita baca yaitu kolektor, emitter, dan basis. Berikutnya yang tidak kalah menarik yaitu IC, di mana komponen elektronika IC atau kita sebut sebagai integrated circuit merupakan perangkat semikonduktor yang mengintegrasikan berbagai komponen elektronika kecil ke dalam satu chip silikon. IC dapat berisi sebagai jenis komponen aktif dan pasif yang dikombinasikan dalam suatu struktur yang kompleks. Contohnya kayak gini, di gambar ini ada IC misalkan kayak di Arduino Uno gitu atau yang macam-macam. Jadi kita bisa memasukkan suatu program dalam mikroprosesornya itu atau kita sebut IC-nya. Nah, programnya itu seperti apa nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita mau jadikan project gitu. Nah, IC memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya penguat sinyal dan daya, regulator, dan IC mikroprosesor. Ini biasa yang digunakan kalau teman-teman pernah melihat Arduino atau punya Arduino, misalkan Atmega 328, ini menggunakan ini, atau yang modelnya Arduino yang tipe CH34 juga yang langsung, kalau yang ini kan bisa dipasang copot ya, kalau yang ini langsung tertanam, terintegrate langsung dari si boardnya. Contohnya ini adalah IC analog. Lalu kita akan bahas lagi tadi komponen aktif, sekarang kita akan bahas tentang komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan atau menguatkan atau mengendalikan sinyal listrik. Mereka biasa digunakan dalam rangkaian elektronika untuk memodifikasi sinyal listrik tanpa memerlukan sumber daya eksternal. Berikut beberapa contoh komponen elektronika pasif yang umum digunakan. Salah satunya, misalkan induktor, kayak semacam buletan terus dililit oleh tembaga. Biasanya induktor ini kayak teman-teman pernah lihat di tablet charger untuk mengurangi dampak efek noise gitu ya, kayak suara gitu. Lalu di sini gambar berikutnya adalah kapasitor, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya, dan resistor. Oke, kita akan bahas satu-satu, yaitu pertama resistor yang merupakan komponen pasif yang paling umum digunakan. Fungsinya biasanya untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian yang memiliki resistensi yang diukur dalam satuan ohm. Misalkan teman-teman mau nyalain lampu LED kecil itu. LED kecil itu kan tegangannya kan 3 volt ke bawah. Kalau teman-teman langsung colok pakai baterai atau apa, mungkin bisa. Tapi kalau pas lagi kita colok pakai kabel charger atau apapun, itu kan tegangannya tinggi dan biasanya cepat panas atau cepat menimbulkan si LED-nya cepat rusak. Makanya dikasih resistor untuk apa? Untuk menghambat tegangan yang berlebih itu, untuk supaya LED yang kita punya, misalnya kita mau bikin rangkaian flip-flop gitu, LED yang kita pasang di rangkaian flip-flop itu lebih awet. Nah, makanya dikasih resistor, misalkan dikasih resistor satu LED, satu resistor misalkan 220 ohm atau 330 ohm, tergantung kebutuhan teman-teman. Teman-teman ukurnya seperti apa nanti disesuaikan dengan kebutuhan cahaya yang mau ditampilkan ke LED itu berapa. Seperti itu. Lalu kita akan bahas yang kedua, yaitu kapasitor. Nah, kalau secara umum mungkin untuk orang awam yang gambar seperti baterai kebalik,
Nah, ini kapasitor ini merupakan elektronika pasif juga yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahkan oleh isolator. Nah, ini isolator ya. Nah, biasanya kayak misalkan di komponen-komponen elektronika kayak TV, lalu di CPU, biasanya dia masih menyimpan muatan listrik walaupun kondisi perangkat elektronika kita dalam keadaan mati gitu, tidak dialiri listrik. Nah, dia masih menyimpan. Apa dampaknya kalau misalnya tidak ada kapasitor? Biasanya ya, kalau kapasitor itu karena untuk dia cuma muatan listriknya sementara, cuma supaya untuk menampung. Jadi sebenarnya hanya untuk membatasi aja sih, biar supaya arusnya itu tidak searah dan membiarkan arusnya itu bolak-balik terus di rangkaian. Jadi nggak stuck di situ aja gitu. Nah, fungsi dari kapasitor yaitu penyaring atau filter, sekring juga bisa sebagai salah satunya, dan cadangan energi untuk setiap komponen elektronika. Karena kenapa ya, logikanya kalau misalnya kapasitor kita problem lalu kita coba menyalakan, sangat disayangkan komponen elektronika lain, misalkan ya kayak pengguna yang tidak normal gitu, suka mati hidup paksa, itu bisa membuat usia komponen-komponen elektronikanya cepat rusak. Makanya kapasitor inilah yang pertama kali pasti akan lebih rusak dulu ketimbang komponen elektronika lain, misalkan kayak belendung sorry, kayak gembung si kapasitornya karena berlebih gitu. Contohnya kalau misalkan permasalahan di kapasitor. Lalu induktor. Induktor merupakan komponen pasif juga yang memiliki medan magnet ketika arus listrik melewati gulungan, kawat, dan fungsinya untuk menyimpan energi dalam medan magnet dan menghasilkan industri tegangan ketika arus berubah. Induktor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan penguat filter dan osilator, atau bisa sebagai peredam suara noise dari setiap komponen elektronika, atau kita sebut sebagai menghilangkan dengung atau noise pada power supply. Jadi supaya tidak suaranya ngis, suara gitu agak berisik, makanya dia untuk menghilangkan dengung itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang simbol dari elektronika. Nah, beberapa berikut adalah contoh dari simbol elektronika pasif. Ini misalkan kayak saklar, terus macam-macam ya. Ini saya ambil dari Google. Jadi simbol elektronikanya yaitu merupakan gambar bentuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu komponen unsur elektronika sehingga lebih mudah dipahami dan dituliskan. Oke, yang selanjutnya yaitu rangkaian PCB. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah membuat suatu rangkaian menggunakan PCB kosong. Nah, ini contoh gambar dari rangkaian PCB di mana rangkaian PCB yang digunakan ini contohnya adalah PCB sysmin atau sistem minimum yang menggunakan PCB single layer kiri dan double layer yang sebelah kanan. Jadi yang ini tampak bawah, yang ini tampak atas. Pada rangkaian double layer terdapat dua warna jalur yaitu merah dan biru. Warna merah menandakan area layer yang atas, dan warna biru menunjukkan layar yang bawah, posisi atas dan bawah. Gitu aja sih pembedaannya. Ini adalah contoh alat ukur dari elektronika, atau kita menggunakan elektronika. Biasanya alat dukung ini untuk melakukan pengukuran terhadap komponen yang akan digunakan. Kita mau coba merangkai suatu komponen, misalkan akan flip-flop, atau kita coba ingin memperbaiki rangkaian di mainboard CPU, ada yang rusak. Nah, komponen-komponen inilah yang akan membantu kita untuk mengetahui komponen elektronika mana yang kondisinya sudah tidak sehat atau tidak baik. Itu bisa kita lihat dari sini. Yang pertama, voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada pada suatu rangkaian. Nah, contohnya voltmeter analog dan voltmeter digital. Yang kedua yaitu ampere meter. Ampere meter digunakan untuk mengukur arus listrik pada rangkaian. Dan ampere meter ini terbagi menjadi ampere meter DC dan AC. Sedangkan pada penunjuk hasilnya terbagi menjadi ampere meter analog yang ini dan ampere meter digital. Nah, biasanya tukang-tukang AC yang digunakan pakai ini, lebih gampang gitu. Nah, tukang elektronika biasanya pakai ampere meter yang versi
digital atau analog, tergantung seleranya si engineer-nya. Nah, ini penggunaan ampere meter, kita skip saja. Lalu tang ampere memiliki atau hand tool yang digunakan sebagai dalam bidang kelistrikan, meskipun disebut tang, bentuk tang ampere ini sedikit berbeda. Nah, ini contohnya. Jadi di sini bisa kita taruh sumber tegangannya, misalkan kabel. Jadi kita bisa lihat mengukur arus yang lewat di kabel itu berapa. Nah, ini contohnya. Lalu avometer, yaitu alat ukur multifungsi dapat digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan, dan resistensi komponen. Kalau tadi kan voltmeter ya, sama-sama sih mengukur. Kalau ini avometer lebih ke bisa kita ukur kondisi komponen elektronika, entah itu jaringan AC atau DC, bebas sih. Jadi avometer ini singkatan dari ampere dan volt dan ohm digabung jadi avometer. Jadi penggabungan antara yang tadi tang ampere, yang mengukur arus ampere, avometer, dan ohm. Jadi sini alat avometer inilah 3 in 1 gitu. Ini contoh avometer digital dan avometer analog. Yang berikutnya yaitu osiloskop, merupakan alat ukur elektronik yang berfungsi memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik. Nah, biasanya alat ini salah satu perangkat utama dalam bidang elektronika dan komunikasi yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemeliharaan peralatan elektronik, desain sirkuit, dan penelitian ilmiah. Biasanya di lab-lab ke elektronika ini biasanya ada. Nah, ini contoh alat pendukungnya: solder, test-pen, pincet, dan screwdriver. Dan terakhir yaitu di slide terakhir ini kita akan bahas tentang K3 keselamatan kerja, yang merupakan istilah untuk merujuk pada serangkaian langkah-langkah kebijakan praktik bertujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Jadi setiap kita melakukan sesuatu hal dimanapun dan apapun sebagai profesinya, pasti kita akan memprioritaskan untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Supaya apa? Supaya di lingkungan kerja kita bisa menjaga lingkungan kerja kita yang aman, sehat bagi semua orang yang terlibat, entah itu teman kita dan lain-lain. Dan ini contoh kalau misalnya kita di dunia komputer atau di dunia elektronika, salah satunya itu bilang antistatis, supaya apa ya? Supaya tidak terjadi kayak kejutan dari perangkat atau elektronika yang kita pegang pada saat dinyalakan. Dan ini stand hold solder supaya tidak salah memegang gitu. Biasanya teman-teman teknisi lah kita sebutnya, kalau menggunakan solder, kita taruh solder posisi yang tepat, jangan sampai kita melukai diri kita sendiri gitu. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau mungkin yang mau kita diskusikan, monggo bisa komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.